Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan komen ya guys. Tafsir mimpi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus. Tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak pula nabi. Anas berkata, hal itu menggelisahkan orang-orang. Maka beliau melanjutkan, akan tetapi masih ada kabar gembira. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi seorang muslim. Sesungguhnya itu merupakan satu bagian dari sekian banyak bagian kenabian. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu bentuk kedustaan yang paling dusta adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah ia alami. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering mengatakan kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Samurah berkata, maka di antara mereka ada yang menceritakan mimpinya kepada beliau. Pada suatu pagi, beliau berkata, semalam aku didatangi dua orang. Keduanya mengajakku pergi dan berkata, ayo kita berangkat. Aku pun berangkat bersama mereka. Kami mendatangi seseorang yang berbaring dan yang lainnya berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Lalu ia menghempaskan batu tersebut di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu itu menggelinding di sini. Orang itu kemudian mengikuti batu tersebut dan mengambilnya, dan sebelum ia kembali kepada orang yang pertama, kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Lalu orang tadi kembali kepadanya dan melakukan apa yang ia lakukan terhadapnya sebelumnya. Maka aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, Subhanallah, ada apa dengan kedua orang ini? Namun keduanya berkata, teruslah berjalan. Kami pun berangkat dan mendapati seseorang yang berbaring telentang di atas punggungnya. Sementara ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. Ia memegang salah satu bagian dari sisi wajahnya dan memotong-motong ujung mulutnya hingga tengkuknya dan tenggorokannya hingga tengkuknya dan matanya hingga tengkuknya. Ia berkata, mungkin Abu Raja mengatakan. Lalu ia membelah-belah mulutnya. Kemudian orang yang memotong itu pindah ke sisi wajah yang lain dan melakukan apa yang ia lakukan pada sisi yang pertama. Dan sebelum ia selesai memotong-motong sisi yang kedua, maka sisi yang pertama telah kembali seperti semula, dan orang itu pun memperlakukannya sebagaimana sebelumnya. Maka saya bertanya, Subhanallah, ada apa dengan kedua orang ini? Namun keduanya kembali berkata, teruslah berjalan. Maka kami pun berangkat hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku. Ia berkata, aku rasa Samurah mengatakan, tungku tersebut mengeluarkan suara gaduh dan bergemuruh. Ia berkata, maka kami pun melihat isinya, dan ternyata di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan wanita telanjang. Mereka dijilat oleh lidah api dari bawah mereka. Dan setiap kali jilatan api itu mengenai mereka, mereka akan berteriak-teriak. Maka aku bertanya kepada keduanya, ada apa dengan orang-orang ini? Namun keduanya hanya mengatakan, teruslah berjalan. Maka kami terus berangkat, hingga tiba di sebuah sungai. Dan aku rasa Samurah mengatakan, sungai yang berwarna merah seperti darah, dan ternyata di dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang berenang. Sedang di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan. Setiap kali orang yang berenang itu sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan,
Maka ia membuka mulutnya, dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya. Lantas ia berenang, kemudian kembali lagi. Dan setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Kenapa dua orang ini?" Keduanya berkata, teruslah berjalan." Maka kami pun berangkat, hingga kami bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat buruk, seolah wajah paling buruk yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan, dan ia berlari mengitarinya. Aku bertanya kepada keduanya, "Kenapa orang ini?" Keduanya berkata, teruslah berjalan." Kami pun berangkat. Lalu kami sampai di sebuah taman yang sangat lebat dan memiliki beraneka ragam bunga musim semi. Di tengah-tengah kebun itu terdapat seseorang yang sangat jangkung, dan aku nyaris tidak bisa melihat kepalanya yang jauh tinggi di langit seperti itu. Dan di sekelilingnya terdapat banyak sekali anak-anak kecil, dan itu merupakan kumpulan anak-anak terbanyak yang pernah aku lihat. Aku bertanya kepada keduanya, "Apakah ini? Siapakah mereka?" Keduanya berkata, teruslah berjalan." Kami pun kembali berangkat hingga sampai di sebuah taman yang besar. Dan aku belum pernah sama sekali melihat taman yang lebih besar dan lebih indah darinya. Lalu mereka berkata, "Naiklah ke atas." Kami pun naik dan tiba di sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Lalu kami pergi menuju pintu kota dan meminta untuk dibukakan. Dan pintu pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah kalian lihat, dan separuhnya lagi seperti manusia paling jelek yang pernah kalian lihat. Keduanya berkata kepada mereka, "Pergilah kalian dan masuklah ke dalam sungai itu." Dan ternyata di sana terbentang sebuah sungai yang mengalir. Airnya terlihat sangat putih bersih. Mereka pun pergi dan menceburkan diri ke dalamnya. Kemudian mereka kembali menemui kami, dan kejelekan tubuh mereka telah hilang dari mereka, sehingga mereka berada dalam bentuk rupa yang paling indah. Keduanya lalu berkata kepadaku, "Inilah syurga Adnin, dan inilah tempat tinggalmu." Beliau berkata, kemudian pandanganku menatap ke atas, dan ternyata di sana ada sebuah istana yang berwarna putih. Keduanya berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Beliau berkata, maka aku berkata, "Semoga Allah memberkati kalian berdua. Sekarang biarkan aku memasukinya." Keduanya menjawab, "Adapun sekarang, maka tidak bisa, namun engkau pasti akan memasukinya." Beliau berkata, aku berkata, "Sejak tadi malam aku telah melihat hal-hal aneh dan menakjubkan. Apakah sebenarnya yang aku lihat itu?" Keduanya berkata, "Sekarang kami akan memberitahumu. Adapun laki-laki pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dipecahkan dengan batu itu, adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, namun ia menolaknya, dan ia tidur sampai meninggalkan sholat wajib. Adapun orang yang engkau datangi, sementara ujung mulutnya dibelah hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya, ia adalah orang yang berangkat dari rumahnya, lalu ia berdusta, dan kedustaannya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya amat menyeramkan, yang menyalakan api dan berlari-lari mengitarinya, itu adalah Malik, penjaga jahanam. Adapun laki-laki jangkung di dalam taman, ia adalah Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati dalam keadaan fitrah. Maka sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
juga anak orang-orang musyrik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan juga anak-anak orang-orang musyrik. Sedangkan orang yang separuhnya berwajah tampan dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah orang yang mencampur adukan amal saleh dengan perbuatan buruk, lalu Allah mengampuni kesalahan mereka. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang bermimpi akan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun berangan-angan untuk bermimpi yang dapat aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku masih remaja muda, lajang, dan tidur di masjid pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bermimpi seolah dua orang malaikat membawaku dan mengajakku pergi ke neraka. Dan ternyata neraka itu sangat dalam bagaikan sumur, dan ia juga memiliki dua tanduk, seperti tanduk sumur. Dan di dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal. Maka aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Ia berkata, lalu kedua malaikat yang membawaku itu bertemu dengan seorang malaikat lain yang berkata kepadaku, tidak perlu takut. Maka aku pun menceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun berkata, sebaik-baik orang adalah Abdullah, andai ia melaksanakan sholat malam. Salim berkata, sejak saat itu Abdullah tidak pernah lagi tidur malam kecuali sedikit. Dari Jabar bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki Badui yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah kepalaku dipenggal sehingga ia menggelinding, dan kemudian aku berusaha mengejarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada lelaki Badui itu, jangan engkau ceritakan permainan syaitan terhadapmu di dalam tidurmu. Jabir berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu berkhutbah, dan beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian menceritakan permainan syaitan terhadapnya di dalam tidurnya.